Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Misnar Ardiansyah, Sarjana Ekonomi AK CA ACPA, selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Kami akan menyampaikan terkait materi pada pertemuan ke-7 pada buku ketiga terkait akuntansi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu terkait akuntansi dan nilai Islam. Kemudian yang kedua, akuntansi Islam, state of the art. Yang ketiga, konsep akuntansi Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ke-7 yang beranggotakan 4 mahasiswi yang terdiri dari Yulistiana Hornisa Wulan Arum dengan NIM terakhir 068, kemudian ada Nindya Ayu Melanda dengan NIM terakhir 069, kemudian ada Firda Nur Hidayah dengan NIM terakhir 070, dan yang terakhir Salsa Nabila dengan NIM terakhir 071. Pembahasan yang pertama yaitu terkait akuntansi dan nilai Islam. Islam merupakan sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam mempunyai nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk manusia tidak bebas, tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia, dan makhluk secara keseluruhan. Eksistensi akuntansi dalam Islam dapat dilihat dari berbagai bukti sejarah maupun di pedoman suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Yang pertama yaitu terkait Al-Quran. Dalam istilah akuntansinya dikenal sebagai konsep accountability, Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan yaitu terdapat dua. Yang pertama, menjadi bukti dilakukannya transaksi atau muamalah yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut atau laba. Menurut akuntansi, tujuan pencatatan yaitu pertanggungjawaban atau accountability atau sebagai bukti transfer. Yang kedua, penentuan pendapatan income determination. Yang ketiga, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai alat penyaksi yang akan dipergunakan di kemudian hari. Hubungan antara Islam dan hakikat akuntansi itu mempunyai persamaan yang searah, dan inilah sebagai bukti bahwa apa yang ingin dicapai oleh fungsi akuntansi ternyata tidak diperlukan untuk menegakkan syiar Islam dan dinyatakan wajib karena perubahan perintah dan membiarkan andil yang besar dan penegakan keadilan, kejujuran, dan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting karena kewajiban ini mutlak dan dikenakan atas harta dan penghasilan. Dalam konteks tersebut, akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat. Zakat dibebankan atas harta, perniagaan, penghasilan panen, harga tambang, dan lain sebagainya. Konsep-konsep akuntansi sangat perlu dalam melaksanakan kewajiban seorang muslim. Masalah pengukuran efisiensi dan pemborosan tidak akan diketahui tanpa pencatatan atau peran akuntansi manajemen operasional. Untuk menghindari pertikaian, keadilan, ketidakjujuran, mengetahui hak dan kewajiban bagi hasil antara mereka yang melakukan transaksi dan muamalat, maka perlu akuntansi. Berikutnya yang ketiga yaitu Baitul Mal. Masyarakat Islam mengenal Baitul Mal sebagai tempat menyimpan harta umat atau harga negara. Kekayaan ini adalah milik Allah yang diwakilkan kepada pejabat untuk dibagikan kepada yang mustahak. Pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga Baitul Mal ini sangat memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan. Yang keempat, bisnis mudharabah atau musyarakah. Dalam akuntansi juga memerlukan diterapkan pembagian hak seperti dalam pembagian dividen, hasil likuidasi, memerlukan pencatatan yang adil
yang dapat membagi hak-hak mereka yang berkongsi atau berserikat secara adil. Akuntansi sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Islam dan dari aspek hukum wajib diterapkan oleh Islam baik di lembaganya, di keluarga, maupun perusahaan, ataupun negara sekalipun. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi dan nilai Islam. Akuntansi memiliki perangkat atau konsepnya sendiri, berasal dari kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Islam sebagaimana disinggung di muka adalah tata nilai dan memiliki sifat yang hasur, ditegakkan merupakan ketentuan ilahi. Antara akuntansi dan tata nilai Islam memiliki simbiosis dan saling mendukung, dan berkaitan erat yang mempunyai tujuan dan arah yang relatif sama. Nilai Islam dalam akuntansi. Poin-poin yang merupakan dasar untuk mengetahui apakah dalam akuntansi itu menemukan keadilan, pertanggungjawaban, dan kebenaran, yaitu A. Yang dicatat dalam akuntansi adalah transaksi muamalah. B. Dasar pencatatan transaksi. C. Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasi secara teratur. D. Akuntansi berprinsip pada substance over form. E. Akuntansi memiliki sifat relevan, dapat dipercaya, objektif, tepat waktu, bebas dari bias, dapat diperbandingkan, konsisten, dan lain sebagainya sesuai dengan nilai-nilai Islam. F. Tahap kelahiran laporan keuangan masih belum sampai kepada titik dipercaya. Selanjutnya, benar dan wajar. Pada tahun 1950-an, laporan keuangan masih dikatakan benar atau true. Namun, akhirnya laporan keuangan tidak dikatakan benar lagi, tetapi dipakai istilah wajar, layak, atau fairly staged. Keadaan ini secara positive thinking adalah tepat mengingat adanya konsep, prinsip kebiasaan, dan pertimbangan-pertimbangan yang dianut dalam ilmu akuntansi konvensional. Selanjutnya, bab 9, akuntansi Islam, state of the art. Islam dan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap Islam masih banyak yang keliru. Masih melihat Islam sebagai satu unit budaya atau merupakan subsistem sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat spektakuler di Eropa menyebabkan perkembangan masyarakat yang demikian cepat. Agama dianggap menghambat kemajuan atau anti-modernisme. Persepsi masyarakat terhadap agama seperti itulah yang terbawa dalam pemikiran intelektual Barat terhadap agama Islam sampai sekarang. Islam dianggap memiliki wilayah sendiri yang sangat kecil seperti peran agama waktu dulu. Ditambah lagi perlawanan yang dilakukan oleh sebagian oknum Muslim yang bersifat destruktif, teror, kekerasan, pembunuhan, dan sikap lainnya yang mengurangi ketenangan bangsa Eropa yang sudah mapan. Akuntansi. Akuntansi yang kita kenal sekarang ini diklaim berkembang dari peradaban Barat sejak Pacioli. Proses lahirnya dan perkembangannya masih dapat dikaji dan terlihat bahwa sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat atau perkembangan peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Perkembangan akuntansi sebagai domainnya arithmetic quality ditopang ilmu lain. Akuntansi sekarang dan sejarahnya. Akuntansi yang dikenal sekarang secara historis literatur yang ada menyatakan bahwa akuntansi lahir dari pendeta Itali yang bernama Lucas Pacioli. Namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 Masehi. Berarti ilmu matematika yang ditulis Pacioli pada tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Kapitalisme. Kapitalisme lahir pada paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya timbul jika kegiatan produksi diserahkan kepada individu.
Menurut ideologi, untuk mendapatkan kemakmuran masyarakat, bebaskan individu memiliki faktor produksi, mengolahnya, dan memanfaatkannya untuk kepentingannya yang dilaksanakan secara rasional dan pertimbangan ekonomis. Dengan demikian, pendapatan masyarakat meningkat, tabungan bertambah, dan akhirnya investasi bertambah. Kondisi ini menimbulkan multiplier effect, yang akhirnya memakmurkan masyarakat. Tanggapan ideologi lain. Bagi Karl Marx, akuntansi merupakan bagian dari ideologi kapitalis. Menurutnya, akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memastikan bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Akuntansi dan kontroversi sejarah. Menurut Raymond Kam 1990, dalam buku accounting teorinya menyatakan, menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa sistem pembukuan double entry muncul di Italia pada abad ke-13. Sistem akuntansi double entry sejak akhir abad ke-13 itu, namun adalah mungkin bahwa sistem double entry sudah ada sebelumnya. 1. Littleton's antecedent. Menurutnya, perlu persyaratan yang harus dipenuhi dalam double entry, yaitu materi dan bahasa. Kelompok materi, menurut Mathis, dapat disimpulkan bahwa akuntansi lahir mendahului penemuan, perhitungan, dan penulisan. Konsep penyajian laporan keuangan berkembang dan perhitungan dengan angka muncul setelah berbagai tahapan. Kedua, Muhammad Khair. Faktor utama sebagai penyebab perkembangan teknologi akuntansi adalah akibat pembentukan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan pasar yang demikian kompleks. Kekuatan yang mendorong pembentukan dan pertumbuhan perusahaan adalah jiwa kapitalis, aspek sosial, dan bertujuan pada kepuasan masyarakat. Pendapat ini menyatakan bahwa akuntansi sudah ada sebelum Pacioli. Akuntansi dan kontroversi sejarah. Ketiga, Dr. Ali Shawki Ismail Sesata. Peradaban Islam yang pertama sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara serta menjamin kesejahteraan sosial. Muslim sejak saat itu telah memiliki jenis akuntansi yang disebut Kitabat Al-Mawal atau pencatatan keuangan. Tulisan ini muncul lama sebelum double entry ditemukan oleh Lukas. Keempat, Hendrickson. Penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Kutipan ini menandai bahwa anggapan tadi dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. 5. Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat kata kegiatan berjual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sejak peradaban Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang bertujuan untuk kebenaran dan keadilan. Robert Arnold Russell. Pada zaman medieval atau pertengahan saat Pacioli menerbitkan bukunya, Russell mengatakan bahwa kemajuan ekonomi pada masa itu terletak pada penerapan sistem akuntansi double entry Arab yang lebih canggih. W. Montgomery Watt. Ketika menyadari segala keluasaan eksperimen pikiran dan tulisan orang Arab, kita akan berpendapat bahwa tanpa orang Arab, ilmu pengetahuan dan filsafat orang Eropa tidak akan bisa berkembang seperti ketika dulu mereka pertama kali mengembangkannya. 8. Zakat dan Baitul Mal. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti nyata pentingnya peranan akuntansi bagi masyarakat, perusahaan, lembaga, ataupun perseorangan. Akuntansi memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat yang tepat, baik zakat mal, penghasilan, profesi, perdagangan, laba, dan lain sebagainya. Semua ini mendukung hipotesis yang menyatakan akuntansi sangat mutlak dalam Islam. 9. Akuntansi Islam, State of the Art. Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dalam Islam yang artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 282 sebagai lambang komoditi ekonomi. Beberapa pemikiran teori dan konsep akuntansi Islam. A. Gemling dan Karim merumuskan 3 model, yaitu jika masyarakat Islam, maka semestinya pemerintah akan menerapkan syariat Islam. Mestinya teori akuntansinya akan bersifat teori Islam, dan mestinya
Islam harus memiliki akuntansi karena pentingnya penekanan pada aspek sosial dan penerapan sistem zakat serta baitul mal. Selanjutnya yaitu Dr. Scott. Menurutnya, laporan keuangan akuntan harus memperhatikan semua pihak dan memperlakukannya secara adil dan benar, serta memberikan data yang akurat, jangan menimbulkan salah tafsir dan jangan pula bias. Yang selanjutnya yaitu Syari, Hamid, Russell Craig, dan Frank Karkel mengemukakan bahwa Islam sebagai agama yang memiliki aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan. Etika dan perilaku bisnis didasarkan pada tradisi dan filosofi Barat. Ada penulis yang menganggap dipengaruhi etika Yahudi dan Kristiani, ada yang menganggap dipengaruhi oleh etika Protestan, ada yang menganggap hanya tradisi Barat. Perilaku bisnis melahirkan prinsip dan teknik akuntansi. Kalau konsep dasar prinsip berbeda, maka mestinya prinsip dan konsep dasar akuntansi juga harus berbeda. Toshikabu Hashi tahun 1989 dalam tesisnya yang berjudul On Islamic Accounting membahas dan mengakui keberadaan akuntansi Islam. Dalam tesisnya, dikisahkan bahwa akuntansi Barat yang dinilai memiliki sifat yang dibuat sendiri dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme. Sifat-sifat akuntansi Barat ini menurut beliau kehilangan arah bila dihubungkan dengan aspek etika dan sosial dan bebas nilai, sedangkan trennya justru harus bernuansa sosial sebagaimana yang dimiliki akuntansi Islam dan diakui oleh Gambling dan Karim. Dalam hal zakat, ia mengemukakan bahwa dalam menghitung zakat sebagai kewajiban muslim memiliki beberapa konsep pengukuran, pengakuan, dan pelaporan yang berbeda dari konsep akuntansi barat, seperti penilaian persediaan yang harus menggunakan harga pasar, memakai konsep accrual basis, dan konsep real period yang tegas. Muhammad Akram Khan merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut. Yang pertama, penentuan laba rugi yang tepat. Yang kedua, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Yang ketiga, ketaatan kepada hukum syariah. Yang keempat, ketertarikan pada keadilan. Yang kelima, melaporkan dengan baik. Dan yang keenam, yaitu perubahan dalam praktek akuntansi. Profesi akuntan publik. Bidang akuntansi melahirkan profesi akuntan. Profesi ini ada karena anggapan bahwa penyajian laporan keuangan yaitu manajemen dianggap tidak akan dapat berlaku adil dan objektif dalam melaporkan hasil prestasinya. Oleh karena itu diperlukan pihak penyaksi independen yang menilai sejauh mana laporan disusun oleh manajemen sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Yang selanjutnya yaitu tren akuntansi. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif atau accountability dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Laporan keuangan menyajikan aspek akuntability manajemen dalam mengelola perusahaan, namun dalam laporan ini porsi akuntability masih sedikit. Aspek akuntability ini menjadi sorotan dan topik utama. Menurut Parker mengemukakan bahwa ternyata akuntansi konvensional dan berbagai penambahan standar tetapi problema cash bankruptcy depresi terjadi juga. Menurut Parker, perlunya laporan keuangan karena yang pertama, menyajikan informasi yang bersifat non-accounting data, menyajikan proyeksi anggaran, lebih berdimensi sosial, mengemukakan kepatuhannya pada aturan yang berlaku, agar lebih mengurangi porsi pertimbangan subjektif, harus lebih ilmiah, harusnya informasi apakah manajemen melakukan penyelewengan, dan yang terakhir yaitu karena harus menggunakan bahasa yang biasa yang lebih dimengerti oleh publik. Akuntan harus beretika dan bertanggung jawab, jujur, membela kebenaran, dan dapat dipercaya. Konsep ini ternyata sejalan dengan mega accounting trend pada tahun 1985, yaitu yang pertama, mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi yang relevan. Yang kedua, mengukur efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, akuntansi harus lebih terpadu dan saling terkait dengan disiplin lain.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu fenomena konvergensi. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban sosial atau akuntansi lingkungan. Fenomena ini ingin mengukur seberapa jauh perusahaan memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan bagi masyarakat. Tren ini menunjukkan bahwa konsep kapitalis dalam memahami fungsi bisnis harus diubah. Yang kedua yaitu akuntansi pertambahan nilai atau value added reporting. Laporan pertambahan nilai ini merupakan bentuk laporan yang lebih bersifat adil di mana di dalamnya dilaporkan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penciptaan tambahan nilai, bukan hanya kontribusi pemilik modal. Yang ketiga yaitu akuntansi karyawan atau employee reporting. Akuntansi karyawan ini sangat populer di Inggris. Hal ini disebabkan semakin kuatnya bargaining position dari karyawan. Dalam akuntansi karyawan ini, perusahaan diharapkan membuat laporan penting mengenai sikap dan perilakunya terhadap karyawan. Yang keempat yaitu akuntansi sumber daya manusia atau human resource accounting. Nilai SDM tidak ada dalam laporan keuangan, khususnya di neraca. Pegawai adalah aset perusahaan yang paling penting sehingga akuntansi ini mencoba untuk mengukur nilai SDM dan dilaporkan dalam neraca sebagai aset. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teori akuntansi Islam. Keberadaan akuntansi Islam ini sudah tidak dapat lagi dibantahkan. Kerangka teori akuntansi kapitalis saja memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun sehingga bisa sampai pada kerangka konseptual akuntansi, dan itu dilakukan tidak kurang dari 5 studi dan beberapa kali perbaikan. Pada islamisasi akuntansi Islam akan dapat memberikan sumbangan besar pada kemajuan akuntansi dunia. Islam sebagai rahmatan lil alamin mestinya juga akan memberikan konsep akuntansi yang memberikan manfaat untuk sekalian alam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akuntansi konvensional dilahirkan dari natural laws dan akuntansi Islam diinspirasi oleh Al-Quran, maka keduanya akan dapat saling mengisi dalam melahirkan konsep menyejahterakan manusia dan seluruh alam. Tren-tren akuntansi yang mulai berkembang akhir-akhir ini membuktikan kesamaan arah akuntansi konvensional. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.